محمد صلى الله عليه وآله وسلم حث أمته على النكاح ورغبهم في النكاح، والنكاح الذي يباهي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة الناتج من المباهاة هو من النكاح. فتناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. متى يباهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمته؟ إذا جاءت الذرية من نكاح مبارك تكون ذرية مباركة، وكل إنسان يطلب البركة في نكاحه وفي ذريته، فإذا تسبب بأسباب البركة بأن حرص على أن يحضر نكاحه العلماء والصالحين، حرص على أن يكون نكاحه على ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك يكون نكاحا مبارك، وإن شاء الله تعقب هذا النكاح ذرية مباركة. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin sangat menganjurkan dan menyuruh kita untuk menikah. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sangat dianjurkan Nabi untuk menikah. Karena apa? Karena dengan sebab menikah ini Nabi akan berbangga kepada kita. Ini perkara mubah tetapi yang sangat dibanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan ini, pernikahan yang bagaimana yang dibanggakan Nabi itu pernikahan yang berberkat. Bagaimana pernikahan berberkat? Agar pernikahan berberkat, maka kita lakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan keberkahan ketika pernikahan. Itu diantara caranya yaitu mengumpulkan para alim ulama ketika pernikahan. Itu diantara apa? Diantara sebab-sebab yang menjadikan acara pernikahan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika acara pernikahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dzurriyyahnya pun, keturunannya pun akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala pula, dan hal itulah yang akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga terhadap sebuah pernikahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana fi hujratihi wa sami'a jama'ah min ashabihi yatahaddathuna fil masjid. فقال أحدهم إني أقوم الليل ولا أنام، وقال آخر إني أصوم ولا أفطر، وقال آخر إني تفرغت لعبادة الله ولا أتزوج النساء. فخرج إليهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أنام وأرقد وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. Nabi Muhammad SAW ketika berada di kamar beliau, ketika berada di ruangan beliau, dan sebagian sahabat berada di dalam masjid. Nah, kita ketahui kan rumah Nabi itu langsung di samping masjid. Nabi di dalam kamar mendengar percakapan yang dibincangkan oleh para sahabat. Ada di antara sahabat yang berkata, aku setiap malam kuisi dengan ibadah. Semalaman suntuk kuisi dengan ibadah. Aku kada baguringan. Ujian nang saikong babandir. Yang saikongnya pulang babandir. Aku setiap hari berpuasa. Kada berbukaan aku puasa terus. Ada lagi yang saikong babandir. Aku habiskan waktuku untuk semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku pun saking keibadahnya kepada Allah, aku kada kawin, aku kada menikah. Mendengar percakapan tersebut, Rasulullah SAW beliau keluar dari kamar beliau dan beliau berkata kepada sahabat-sahabat beliau tersebut, kata Nabi, ketahuilah, aku ini, kata Nabi, adalah orang yang paling takwa, orang yang paling takutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, meskipun seperti itu, aku di waktu malam memang tidur. Aku di waktu malam beribadah, tetapi aku pun sempatkan tidur, aku sempatkan guring. Aku, ujar Nabi, siang memang kadang berpuasa, tetapi kadang pula aku tidak
tidak berpuasa, dan kalau aku berpuasa, kata Nabi, aku tetap berbuka puasa. Dan kata Nabi, aku ini sebagaimana yang kalian ketahui tadi, orang yang bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, tetapi aku tetap menikah, aku tetap kawin, kata Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa tidak senang dengan sunnahku, falaysa minni, itu bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. بهذا النكاح المبارك الذي اشتمل على أسباب البركة يجعل الله بين الزوجين المودة والرحمة. فأساس العشرة الزوجية أن يكون بين الزوجين الرحمة، والعشرة الحسنة بالمراحمة تجلب المحبة، فبعد ذلك يجتمع شملهما فيصير في محبته في قلبها محل، ولها في قلبه محل من المحبة. بماذا؟ بحسن المعاشرة. إذا قام كل من الزوجين بأداء حق صاحبه بما أمر الله سبحانه وتعالى فإنها تدوم المحبة نتيجة الرحمة التي تآلف بينها والنية الصالحة في النكاح. Nikah yang berberkah, nikah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, itu dengan melakukan sebab-sebab keberkahan di dalam pernikahan tersebut. Dan kunci utama untuk menggapai tujuan daripada nikah yang berberkah adalah sakinah warahmah. Itu di antara asasnya, kunci utamanya adalah ada rasa sayang kepada pasangan, yang mana rasa sayang tersebut akan menimbulkan cinta, yang mana cinta tersebut akan dibuktikan dengan pergaulan yang baik. Maka ketika sudah terjadi pergaulan yang baik yang dilandasi dengan kasih sayang, yang akan menimbulkan rasa cinta, yang mana ketika ada hubungan yang baik, itu akan di hati suami akan ada cinta terhadap istrinya. Begitu pula di hati istrinya pun ada tempat cinta untuk suaminya. Maka inilah yang akan menimbulkan keberkahan dan kebahagiaan serta tujuan nikah yang dimaksud.